Oke, selamat malam Pak Robi. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Christian NRP 311717016 akan mempresentasikan analisis marketplace. Di sini analisis marketplace yang saya ambil adalah website blibli.com atau juga bisa disebut juga blibli.com. Di sini blibli.com itu sudah terdapat di aplikasi HP, di iOS, di Android juga, dan juga terdapat tampilan web. Nah, di sini saya akan menjelaskan garis besarnya lebih banyak ke arah web desktop. Oke, secara sekilas saya akan membahas tentang histori. Historinya blibli.com didirikan sejak 2010 dan resmi diluncurkan pada tanggal 25 Juni 2011. Nah, didirikan oleh PT Global Digital Niaga atau disingkat GDM. Nah, PT Global Digital GDN ini merupakan anak dari PT Global Digital Prima yang merupakan salah satu bagian dari produsen rokok yaitu PT Jarum Group. Nah, di sini kita bisa melihat untuk pendiri blibli.com di sini yaitu Kusumo Martono selaku pendiri blibli.com, dan juga di sebelahnya adalah Martin Hartono. Pak Martin Hartono ini merupakan pemilik blibli.com sampai sekarang. Oke, awal berdirinya blibli.com ini, Kusuma Martono bekerja di Amerika Serikat pada perusahaan Intel Corporation dan I2 Technologies. Nah, pada tahun 2009, Jarum Group berani meminang Kusuma Martono untuk membantu mereka menyukseskan blibli.com. Nah, di sini PT Jarum Group ini sudah mempercayai Kusuma Martono ini sebagai untuk mendirikan blibli.com karena bekalnya saat bekerja di Amerika Serikat. Makanya PT Jarum Group ini sudah dengan matang memilih Pak Kusuma Martono untuk mendirikan blibli.com ini. Oke, kita lanjut ke splash screen. Di sini saya akan menjelaskan ini loading screen. Ini saya ambil tampilannya dari Android. Ini adalah tampilan awalnya ketika kita membuka blibli.com, dan ini juga untuk loading screen jika kita pindah ke menu satu ke menu lainnya atau ke mana aja, ini akan muncul tanda seperti ini. Nah, untuk loading time-nya di sini menurut saya sudah lumayan cepat dengan adanya blibli.com ini pada websitenya tersendiri. Loading time-nya itu lumayan cepat. Walaupun di blibli.com ini terdapat banyak sekali ikon, gambar, tapi loading time-nya di sini menurut saya sudah cepat. Nah, itu tergantung saja dari kecepatan internet pengguna untuk menentukan seberapa cepat. Nah, jika kecepatannya normal, loading time-nya juga lumayan cepat kok. Oke, kita lanjut. Ini adalah background dan icon marketplace di sini. Ini saya ambil dari tampilan home. Ini adalah tampilan home di sini. Nah, ini backgroundnya di sini didominasi oleh warna putih, dan juga untuk menu tab dan lainnya di sini berwarna biru untuk backgroundnya. Menurut saya pemilihan warna di sini yaitu warna putih dan biru ini simple ya. Ini agar pengguna bisa melihat dengan secara lebih jelas lagi. Dan untuk icon-icon marketplace ini sudah sesuai tema. Icon place sesuai tema. Nah, seperti yang ada di sini, icon yang ada di sini itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, jadi pas lah untuk dilihat. Nah, jika dilihat oleh pengguna maka terlihat pas dan sudah jelas. Nah, untuk penggunaan icon juga sudah sesuai tema. Contohnya di sini adalah listrik PLN. Dia menggunakan icon yang berbentuk lampu dan listrik sesuai dengan temanya.
Oke, kita lanjut ke layout menu. Di sini adalah tampilan home di sini, dan saya akan membahas tentang tata letaknya. Oke, pertama di sini adalah tab menu navigasi awal utamanya, yaitu ada blibli.com dan juga ada search bar di sini, dan juga ada menu masuk icon. Oke, kita lanjut. Di sini adalah search bar yang berwarna putih ini, dan kemudian di sini adalah menu untuk masuk ataupun login, atau untuk mendaftarkan atau membuat akun. Di sini adalah tampilan gambar, yaitu tab-tab gambar-gambar rekomendasi yang menunjukkan adanya sebuah promo atau barang baru. Di sini disebutkan, di sini ditampilkan di sini. Dan di sini adalah quick access gitu, seperti ketika kita mau membayar sesuatu seperti pulsa, listrik PLN, BPJS, uang elektronik, ataupun yang lainnya, bisa di menu di favoritnya kamu. Oke, di sini adalah fitur promo lainnya jika kita mau melihat promo-promo. Dan di sini adalah tombol chat untuk chat pada customer service blibli.com. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah tampilan di bawahnya. Di bawah yang ketika kita scroll maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah muncul flash sale. Di sini tampilan flash sale seperti pada marketplace lainnya. Di sini Blibli juga ada ditampilkan di bagian home. Dan di sini yang di bawahnya ini merupakan fitur-fitur baru yang dibuat oleh blibli.com ini. Ya, ini adalah tampilan flash sale seperti yang saya buat tadi. Kemudian untuk about blibli.com itu terletak di bawah tombol home di sini. Dan di sini muncul seperti bantuan, customer care, dan lain-lain. Ini adalah tampilan login akun ketika kita sudah membuat akun. Ketika kita mau login akun yang sudah kita buat, maka akan muncul tampilan seperti ini yang berada di bagian kiri. Nah, kemudian di bagian kanan adalah tampilan untuk daftar akun ketika kita mau membuat akun baru blibli.com. Ini adalah tampilan produk ketika kita mau melihat produk. Nah, di sini ada gambar produknya. Ini saya ambil contoh handphone Samsung Galaxy A10s. Di sini adalah tipe gambarnya. Nah, di sini kita sudah melihat secara jelas, di sini ada rincian harganya. Nah, ketika kita mau membeli contohnya, kita bisa mengklik tombol yang berwarna kuning ini. Dan ketika kita hanya mau menambahkan ke dalam troli, kita bisa mengklik tombol yang berwarna biru ini. Oke, selanjutnya kategori barang. Di sini kategori barangnya terdapat 16 kategori barang. Nah, ketika kita melihat di sini, ketika kita mengklik tombol kategori yang ada di menu awalnya di sini, dia akan muncul 16 kategori di sini. Nah, untuk filter barang, ketika kita menggeser kursor ke kategori barang, maka akan muncul di sini seperti ini, mulai dari wearable gadget, dari merek handphone, tablet, handphone, dan lain-lainnya, atau kita bisa bertukar tambah. Oke, di sini juga filter yang diberikan juga untuk produk-produknya. Di sini kita bisa melihat termasuk stok habis, harganya kita bisa men-set dari minimum ke maksimum. Kita juga men-set official store, bisa disediakan blibli.com. Kita juga bisa memilih rank atau rating. Kemudian di sini adalah warna produk yang ingin kita lihat berdasarkan warna. Untuk pengiriman ini bisa melalui Grab atau JNE. Penawaran, yaitu jika ada penawaran dari official store-nya. Dan juga di bawahnya di sini adalah diskon.
Kemudian adalah fasilitas, selanjutnya ada fasilitas. Kemudian di sini ada searching scan di sini. Nah, searching scan di sini ketika kita mengklik tombol search navigasi, di sini akan langsung muncul pencarian terpopuler yang kebanyakan orang search di blibli.com. Dan juga ketika di aplikasi Android juga terdapat fitur scan QR code ketika kita mau search barang, tetapi di web tidak disediakan. Oke, di sini ada promo di sini juga bisa kita lihat. Flash sale ini termasuk promo yang diberikan oleh blibli.com. Dan juga jika kita mengklik tombol ini yang ada di sini, itu akan menampilkan promo-promo yang ada saat ini. Karena saat ini adalah bulan Ramadan, maka blibli.com akan menyediakan promo-promo di bulan Ramadan ini dengan mengklik tombol yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke pembayaran. Pembayaran dari blibli.com ini banyak beragam. Ada Aku-Laku, kita bisa bayar di Alfamart, Indomaret, dan berbagai macam bank. Oke, kemudian saya akan membahas mengenai kelebihan blibli.com dari riset yang saya cari. Oke, di sini ada pertama adalah barang yang tersedia lumayan lengkap, gratis ongkos kirim sampai 100.000, dan juga bisa gratis ongkos kirim di sini. Itu untuk sampai 100.000-nya ini saya maksudkan itu seperti voucher-voucher promo yang disediakan. Kemudian yang membedakan dari marketplace yang lain, blibli.com ini ketika kita packing barang untuk barang elektronik, maka blibli.com itu menggunakan kayu agar barang yang dipesan tidak gampang rusak atau tidak cepat rusak. Nah, kekurangan blibli.com ini seperti yang saya cari ini, konfigurasi pembayaran melalui transfer bank memakan waktu lama. Nah, yang menurut saya tangkap di internet ataupun di testimoni customer blibli.com di sini, pembayaran di blibli.com ini sangatlah lama untuk mengkonfirmasi dari bank atau mentransfer dari bank. Itu cukup membutuhkan waktu 1 hari full, itu untuk hari kerja. Nah, untuk hari Sabtu dan Minggu bahkan bisa mencapai waktu 2-3 hari. Kemudian tidak ada fitur chat dengan penjual. Ini sangatlah tidak efektif ketika kita mau mengkomplain atau mau menanyakan barang ini ready atau tidak. Karena tidak ada fitur chat live dengan penjual ini, maka bakal tidak efektif. Kemudian promo tidak sebanyak aplikasi lain. Saya bandingkan dengan Shopee, karena Shopee itu promonya itu banyak sekali, tidak sebanyak dengan blibli.com. Kemudian tidak ada konfirmasi pembayaran yang manual, seperti yang saya bilang tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.